Entah itu penyesuaian bagi cerita atau demi membuat realistis, pastinya ada banyak perubahan dalam One Piece live action. Maka dari itu kita akan membahasnya di video yang kali ini. Jika ada yang terlewat bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Dalam live action hanya desa Fuchsia yang mengalami perubahan nama. Desa tempat Luffy tumbuh ini disebut menjadi Windmill yang memang adalah terjemahan bahasa Inggris dari Fuchsia. Penempatan flashback masa kecil Luffy cukup berbeda, yaitu diceritakan satu persatu dan tidak sekaligus. Dan bagi Zoro, masa lalunya tidak mengikuti anime yang diceritakan setelah desa sirup dan sebelum Baratie. Walaupun hadir di Locktown, Garp di anime tidak berada di sisi Roger saat eksekusi terjadi. Dengan begitu bukan dia yang mengumumkan eksekusi. Berbeda dengan manga atau anime, live action memperlihatkan situasi menjadi panik ketika Roger memberitahu tentang One Piece, yang mana itu wajar mengingat mereka ingin buru-buru pergi mencari harta karun itu. Sementara di anime, penonton eksekusi digambarkan semangat mendengar berita itu. One Piece live action berusaha realistis dengan tidak membuat hidung Usopp panjang dan menghilangkan alis aneh Sanji, sekaligus dengan membuat beberapa momen menjadi malam hari, padahal kalau di manga atau anime siang hari. Salah satunya adalah pertarungan Luffy melawan Alvida. Perkenalan Zoro di live action terjadi saat Alvida mencarinya, sementara di anime Luffy memang sudah mengenal sosok Zoro sebelumnya. Secara mengejutkan, versi live action memperkenalkan Baroque Works lebih awal dan memperlihatkan momen ketika Zoro berusaha direkrut oleh Mr. Seven, yang jadi penampilan pertama Mr. Seven setelah karakter ini tidak diperlihatkan di cerita anime. Momen Luffy memakan buah iblis dibuat sedikit berbeda, lebih tepatnya Luffy tidak memakan gomu-gomu di hadapan Shanks seperti di anime yang terjadi spontan saat mereka sedang minum makan bersantai di bar milik Makino. Shanks harusnya ditumpahkan bir oleh Higuma jika mengikuti anime, namun live action menggantinya dengan Shanks yang harus membersihkan kekacauan yang dibuat bandit gunung itu. Berbeda dengan di anime, Nami muncul lebih awal dalam live action. Dia sudah ada di cerita Shell's Town, yang padahal Nami baru muncul di Orange Town atau cerita Buggy. Di anime, Rika memberi makan Zoro saat sedang dihukum, sementara di live action terjadi sebelum Zoro dihukum. Seharusnya Luffy pertama kali bertemu Zoro saat dia sedang terikat di tiang, dan Luffy di anime sejak awal sudah kenal Zoro dan memang mencarinya. Alasan Zoro diikat di tiang cukup berbeda antara anime dan live action. Di anime itu terjadi karena Zoro membunuh serigala peliharaan Helmeppo yang akan menyerang Rika. Nami tidak mencuri peta Grand Line dari tempat Kapten Morgan, melainkan dia mengambilnya dari Buggy jika di anime. Di anime, Luffy yang mengambilkan pedang Zoro agar dia mau bergabung menjadi kru, sementara di live action Zoro yang bebas lebih awal mengambilnya sendiri dari Helmeppo. Dengan begitu maka hanya Zoro dan Luffy yang bertarung di Shell's Town, sementara Nami harusnya tidak ada jika mengikuti animenya. Yang mengalahkan Morgan di anime adalah Zoro dan bukan Luffy dengan Gomu-Gomu no Whip. Koby ditunjukkan lebih perkasa dengan dia yang meninju Helmeppo. Padahal kalau di anime dia sempat ditodong oleh Helmeppo dengan pistol, namun akhirnya diselamatkan oleh Luffy yang meninju anak manja itu. Suara dan musik tampak berbeda, mungkin karena saya menonton series ini pakai dubbing bahasa Inggris, bukan pere-pere gacha seperti di animenya. Yang membawa Luffy ke Buggy harusnya bukan karena mereka diserang kapal bajak laut badut itu, melainkan Luffy yang tidak sengaja tiba di Orange Town karena dia sedang mengikuti seekor burung. Memang benar Luffy dikurung oleh Buggy, tetapi di anime itu terjadi akibat Nami yang menyerahkannya pada Buggy. Di anime, penduduk Orange Town tidak diperintah agar menjadi penonton bayaran seperti di live action ini. Tidak diperlihatkan usaha pelarian Morgan yang sampai dia pernah menjadikan anaknya sendiri Helmeppo sebagai sandera. Bahkan harusnya Garp datang ke Shell's Town untuk memindahkan Morgan sebagai tahanan dan bukannya untuk mencari kelompok topi jerami. Sayangnya momen flashback Buggy dan Shanks tidak diperlihatkan, yang harusnya di situ kita pertama kali melihat relik dan perkenalan kenapa Buggy membenci Shanks yang membuatnya memakan buah iblis. Walaupun sempat diperlihatkan di awal, namun Moji tidak mendapatkan jatah melawan Luffy seperti di anime, sehingga singanya Richie tidak muncul dan hanya disebutkan oleh Buggy. Mungkin ini terjadi akibat Luffy yang bisa bertarung 2 kali padahal durasi series harus dibuat sepadat mungkin. Dengan tidak adanya pertarungan melawan Moji dan Kabaji tidak benar-benar melawan Zoro 1 lawan 1, membuat tidak adanya anjing desa Orange yang bernama Chow Chow, yang kalau di anime menjadi karakter krusial.
Masuk akal karena terpisah sendiri dari cerita lain membuat cerita Pulau Hewan Langka yang di dalamnya ada karakter Gaemon dilewatkan begitu saja di live action, yang padahal di anime dia berteman baik dengan Buggy. Tidak ada momen Nami menolak saat Buggy memerintahkan dia membunuh Luffy. Mungkin jadi kekurangan ketika topi jerami Luffy yang dia anggap penting ditusuk oleh Buggy tidak dijadikan momen krusial di live action ini. Perubahan besar terjadi saat Arlong turun tangan menculik Buggy untuk mencari Luffy, yang membuat petualangan sendirian Buggy setelah dikalahkan Luffy menjadi hilang. Padahal harusnya di anime Arlong dan Buggy tidak pernah bersinggungan sama sekali. Harusnya kapal Going Merry baru dilihat kru topi jerami setelah pertempuran melawan Kuro, dan di anime mereka tidak mengincar kapal itu duluan walaupun tujuan ke desa sirup adalah untuk mencari kapal. Agar dibuat singkat, kru Kapten Kuro hanya dipersempit menjadi 2 orang, dan beda dengan di anime, Sham dan Buchi justru ikut bekerja untuk Kaya. Sekaligus ini menghilangkan karakter Jenggo yang harusnya bergabung bersama bajak laut Kuro sebelum dia kemudian menjadi angkatan laut. Di anime, Merry bukan pengelola keuangan Kaya melainkan butlernya juga sama seperti Klahadore. Kru topi jerami sebenarnya tidak pernah disambut untuk makan dan menginap di rumah Kaya. Ini juga mengubah pertempuran Luffy dan kawan-kawan melawan bajak laut Black Cat yang harusnya di dermaga menjadi di rumah Kaya. Perubahan besar lain ada pada Garp yang di live action ini menjadi antagonis utama ketika dia memburu kelompok bajak laut cucunya sendiri bersama Koby dan Helmeppo. Padahal Luffy dan Garp di anime baru bertemu setelah cerita Enies Lobby, yang mana di sana juga terjadi momen Luffy menahan Meriam dari kapal Garp. Sekalian harusnya Garp langsung melatih Koby dan Helmeppo dulu sebelum bertemu Luffy, yang mana ini sangat mengubah cerita di mana mereka mengikuti Luffy dan lainnya di desa sirup dan di Arlong Park. Entah kenapa live action ini berani membuat sebuah karakter mati yang padahal itu tidak terjadi di animenya. Lebih tepatnya Merry yang harusnya masih bisa dirawat oleh Kaya dan memberikan Going Merry sendiri, justru mati ditusuk oleh Kapten Kuro di live action ini. Untuk membuat cerita ringkas dan padat, karakter Full Body tidak terlalu diberikan sorotan. Dia hanya ada di Baratie saat bertarung melawan Gali si bulan sabit. Karena memang Full Body tidak akan berperan jika bajak laut Dawn Creek tidak berkontribusi pada cerita Baratie. Kemunculan Gali sendiri unik karena karakter satu ini adalah musuh di versi prototipe dari cerita Romance Dawn. Untuk mengaitkan dengan pengejaran Garp terhadap Luffy, Mihawk diperintahkan Garp agar mengejar bajak laut topi jerami, yang padahal di anime Mihawk datang ke East Blue untuk mengejar bajak laut Dawn Creek, dan ini membuat kapal hantu Mihawk tidak diperlihatkan di live action ini. Berbicara soal bajak laut Creek, terjadi perubahan besar saat Dawn Creek tidak dijadikan musuh utama di cerita Baratie. Orang yang disebut di anime sebagai penguasa East Blue ini justru hanya muncul saat melawan Mihawk, yang mana justru ditampilkan sebelum Baratie adegan Mihawk membelah kapal Creek menjadi 2, dan ini membuat pertarungan antara Luffy melawan Creek menjadi tidak ada. Walaupun begitu, karakter Gin yang menjadi tangan kanan Dawn Creek sempat muncul sesaat. Seperti di anime, dia diberi makan oleh Sanji. Namun memang sangat disayangkan tidak ada momen emosional dilema Gin melawan Sanji. Lagi-lagi untuk menciptakan kontinuitas hari, Luffy dan lainnya dibuat bermalam di Baratie. Padahal seluruh cerita Baratie di anime berlangsung saat hari masih terang. Perbedaan besar lainnya adalah tidak adanya karakter Johnny dan Yosaku yang menemani kru topi jerami dari Baratie sampai Kokoyashi. Ini juga membuat bukan mereka yang memperkenalkan si Chibukai melainkan Koby dan Helmeppo. Lalu di live action ini Nami tidak mencuri Going Merry untuk pulang ke Arlong Park, yang mana harusnya itu menjadi motivasi Luffy, Zoro, Sanji, dan Usopp untuk mengejarnya. Di anime, luka Zoro melawan Mihawk tidak dianggap serius seperti di live action ini, yang sampai-sampai diobati oleh Zeff, sesuatu yang tidak terjadi di animenya. Untuk menggantikan Dawn Creek dan agar cerita terhubung, Arlong yang menjadi musuh di cerita Baratie. Walaupun di situ dia dan Kurobi bisa dikatakan menang atas Luffy dan Sanji. Lagi-lagi harusnya Arlong, Chew, dan Kurobi tidak punya hubungan dengan Baratie. Ini termasuk kepala Buggy yang menuntun Arlong mengejar mereka di mana telinga Buggy ada di topi Luffy. Tentu hal semacam ini tidak ada di dalam anime. Dengan begitu momen Sanji menyelamatkan Luffy yang tenggelam tidak terjadi karena Dawn Creek melainkan Arlong. Dan manusia ikan sengaja ditambahkan sebagai pelayan di Baratie agar Arlong bisa membicarakan ras mereka yang dijadikan budak oleh manusia. Live action tidak membuat Luffy sampai memohon agar Sanji menjadi krunya. Bahkan Sanji tidak bersujud saat berpisah dengan Zeff. Hal baru lainnya adalah Garp dan pasukannya yang berisi Koby dan Helmeppo berkunjung di Baratie, yang mana di anime Garp sama sekali tidak pernah bersinggungan dengan Zeff. Garp juga tidak pernah ke desa Kokoyashi untuk bertarung melawan Luffy, lalu Koby menghentikan pertarungan mereka.
yang harusnya pertemuan kakek dan cucunya lebih mengena jika itu terjadi setelah Enies Lobby seperti dalam anime. Tidak diperlihatkan bagaimana Buggy bertemu dengan Alvida, tiba-tiba saja mereka bertatapan di sebuah bar, yang mana Alvida harusnya menolong Buggy bersama kru Buggy, dan di situ Alvida harusnya sudah memakan buah iblis sube-sube yang membuat tubuhnya berubah menjadi kurus. Momen sumpah kru topi jerami harusnya terjadi setelah lockdown, dan itu terjadi saat sedang badai, yang mana membuat momennya menjadi lebih dramatis dan keren. Maka jadi aneh ketika lockdown dilewatkan begitu saja, padahal cerita ini menjadi penutup dari East Blue Saga, yang mana momen Luffy dieksekusi Buggy serta kemunculan Dragon bisa terlewatkan. Sekalian ini membuat Zoro tidak mendapatkan lawan saat menyerbu Arlong Park, walaupun kondisi Zoro yang masih terluka bisa dijadikan sebagai alasan. Dan entah kenapa pertarungan Kurobi melawan Sanji menjadi sangat singkat di live action ini. Justru duel Chiu melawan Usopp yang lebih berkesan. Dengan adanya perubahan-perubahan seperti ini, maka akan sedikit mengubah haluan cerita ke depannya, dan hampir pasti Crocodile akan menjadi musuh besar selanjutnya menggantikan posisi Arlong. Sebagai tambahan, kenapa Makino jadi tante-tante ya?